Hai, Assalamualaikum. Kenalin, namaku Nita. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang berjudul Up nih. Film ini menceritakan tentang petualangan seorang kakek tua yang dibantu oleh seorang anak kecil melakukan perjalanan ke Paradise Falls nih. Kakek ini ingin mewujudkan keinginan mendiang istrinya untuk memindahkan rumahnya ke Paradise Falls dengan menggunakan ribuan balon helium. Akhirnya kakek tua ini mewujudkan impiannya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, aku mau minta tolong kalian semuanya untuk like, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi YouTube aku ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaruku. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk di alur ceritanya. Jadi ceritanya ada seorang anak kecil yang bernama Carl Fredricksen yang sangat mengagumi penjelajah dunia yang bernama Charles Mans nih. Charles Mans menemukan kerangka burung besar yang sangatlah langka yang ditemukannya waktu menjelajahi Paradise Falls. Tapi ada keraguan nih dari para ilmuwan yang menganggap Charles Mans memalsukan kerangka tersebut. Untuk membuktikan Charles Mans benar, dia rela pergi kembali ke Paradise Falls untuk menangkap binatang itu hidup-hidup. Makin kagum nih Fredricksen kecil yang melihat film dokumenter Charles Mans. Terus suatu hari Fredricksen kecil bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ellie, si cewek ekstrovert yang dengan penuh keberanian dan keceriaan nih. Mereka berdua semakin dekat karena kesukaannya yang sama-sama penggemar Charles Mans. Mereka bahkan berencana suatu hari nanti akan memindahkan clubhouse-nya, rumah kosong di lingkungan itu, untuk dibawa ke sebuah tebing yang menghadap ke Paradise Falls. Cerita mereka pun berlanjut. Fredricksen kecil dan Ellie tumbuh besar bersama nih. Mereka akhirnya menikah dan tinggal di clubhouse-nya dulu. Setelah menikah, mereka berdua makin bahagia dan sangatlah senang menunggu kehadiran bayinya. Tetapi di saat hamil, Ellie malah mengalami keguguran nih dan divonis oleh dokter tidak dapat hamil lagi. Ellie pun terus bersedih kehilangan bayi yang dikandungnya. Tak tahan melihat Ellie yang sedih terus, Fredricksen mengingat mimpi mereka berdua nih di waktu masa kecil untuk mengunjungi Paradise Falls. Mereka memutuskan menabung untuk melakukan perjalanan ke Paradise Falls. Tapi sayangnya berulang kali uang tabungannya harus habis untuk kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak. Meskipun begitu, mereka berdua selalu menjalani kehidupannya dengan bahagia sampai akhirnya menua bersama nih. Setelah Fredricksen pensiun, Fredricksen diam-diam membeli tiket pesawat untuk mengajak Ellie liburan. Tetapi tiba-tiba aja Ellie jatuh sakit nih dan harus dirawat di rumah sakit. Ellie pun akhirnya meninggal. Bertahun-tahun kemudian, Fredricksen yang keras kepala masih memilih tinggal di rumahnya yang dulu sendirian daripada tinggal di panti jompo. Padahal sekeliling rumahnya sudah dirobohkan, digantikan oleh gedung pencakar langit. Di saat berdiam diri di rumah, Tuan Fredricksen mendengar ada seorang yang mengetuk pintu nih. Pas dibuka, ternyata ada seorang bocah yang bernama Russell, si penjelajah hutan muda yang mengunjungi Fredricksen untuk mendapatkan lencana jasa terakhirnya dengan membantu orang tua nih. Fredricksen akhirnya membohongi Russell untuk membantunya menangkap burung yang selalu memakan bunganya. Padahal itu pura-pura loh, biar si Russell nggak mengganggunya lagi. Scene pun berganti. Esokan harinya, Tuan Fredricksen tidak sengaja melukai seorang pekerja konstruksi karena nggak sengaja menyenggol kotak surat miliknya. Tuan Fredricksen akhirnya pasrah nih menerima putusan pengadilan yang menganggapnya sebagai ancaman publik dan memerintahkannya untuk pindah ke panti jompo nih. Di malam harinya, Tuan Fredricksen yang sedang merenung melihat kembali buku petualangannya. Lalu ia memutuskan untuk menepati janjinya kepada Ellie nih. Scene pun berganti. Pagi harinya, dua petugas panti jompo datang nih untuk menjemput Tuan Fredricksen. Di saat petugas panti jompo ini menunggu, tiba-tiba aja ada ribuan balon helium keluar dari rumah Tuan Fredricksen yang membuat rumahnya ini terangkat terbang ke atas langit tanpa disadari oleh kakek Fredricksen. Penumpang gelap di rumah terbangnya ini
Ternyata penumpang gelapnya ini adalah Russell. Tuan Fredricksen kaget nih melihat Russell. Namun akhirnya Russell diizinkan masuk ke dalam rumah. Di saat perjalanan, mereka dilanda oleh badai cumulonimbus nih dan berakhir tinggi di atas Amerika Selatan. Terus rumah itu tiba-tiba mendarat di tepi seberang Paradise Falls. Kakek Fredricksen menyuruh Russell untuk naik ke rumah supaya bisa menerbangkan kembali rumahnya nih agar bisa sampai ke Paradise Falls. Tapi karena si Russell ini gendut banget, si Russell jadi gagal nih naik ke rumah. Akhirnya mereka berdua jalan kaki deh menuju ke tebing Paradise Falls dan berharap mereka akan sampai sebelum balon heliumnya ini kempes. Di saat perjalanan, si Russell mulai meringis kecapean nih karena jalan terus dan tanpa beristirahat. Russell pun minta untuk pup di tengah hutan nih. Russell langsung diizinkan untuk buang air. Tapi setelah buang air, menemukan jejak kaki burung yang dikiranya adalah Snap. Burung yang selama ini dia cari. Alih-alih menemukan burung kecil, menemukan burung yang sangat besar dan tinggi dan berwarna-warni nih, yang suka memakan coklatnya si Russell. Lalu burung ini dia beri nama Kevin. Tuan Fredricksen yang tahu tidak mengizinkan untuk Kevin ikut perjalanan dengannya. Tapi Russell malah diam-diam memberikan makan coklat ke Kevin agar terus mengikutinya. Kemudian kakek Fredricksen dan Russell bertemu dengan anjing yang mengenakan kalung khusus nih, yang dapat membuat anjing ini bisa berbicara. Anjing yang bisa berbicara ini bernama Duck. Duck ini dilatih untuk menangkap dan menahan si Kevin. Tuan Fredricksen pun coba mengalihkan perhatian si Kevin dan Duck nih untuk bisa meninggalkan mereka. Tapi gagal rencananya. Si Kevin dan Duck dengan cepat malah menemukan Tuan Fredricksen dan si Russell. Scene pun berganti di malam harinya. Russell pun membicarakan tentang keluarganya nih, yang ternyata mereka berdua sama-sama kesepian dalam hidupnya. Tuan Fredricksen akhirnya juga mengizinkan Kevin untuk ikut bersamanya. Di pagi harinya, Tuan Fredricksen melihat balon heliumnya yang mulai mengempis. Mereka langsung bergegas untuk pergi ke Paradise Falls. Tapi Kevin, si burung besar, tidak bisa ikut nih karena menemui anak-anaknya. Setelah itu, tiba-tiba aja mereka malah dihadang oleh segerombolan anjing nih. Duck pun langsung ditanya kemana perginya si burung besar. Duck pun menjawab kalau dia tidak tahu kemana perginya burung besar itu. Mereka semua akhirnya disuruh ikut pergi ke markasnya nih. Setelah tiba di depan markasnya, ternyata tuan dari anjing-anjing ini adalah Charles Mann. Tuan Fredricksen yang melihatnya langsung sangat senang nih karena sedari kecil dia mengidolakannya. Charles langsung mengundang Tuan Fredricksen dan Russell untuk makan malam bersama. Di saat makan malam bersama, Charles menceritakan selama bertahun-tahun ia masih mencari burung besar yang akan dia bawa kembali untuk membersihkan namanya. Saat itu juga Tuan Fredricksen jadi merasa agak aneh nih. Ditambah Russell bicara tentang Kevin di depannya, yang ternyata Kevin adalah si burung besar yang diburu oleh Charles nih. Tuan Fredricksen langsung mencoba kabur dari Charles. Duck juga ikut membantu untuk kabur dari kejaran para anjing. Tapi di saat mereka kabur, Kevin yang ikut membantu malah kakinya terluka karena digigit oleh anjing nih. Kevin yang terluka akhirnya diantar kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan anak-anaknya nih. Di sisi lain, Charles Mann yang jahat melacak keberadaan Kevin dari kalungnya Duck. Dengan begitu, mereka akhirnya ditemukan oleh Charles. Charles langsung membakar rumah balon untuk mengalihkan perhatian Tuan Fredricksen. Kevin akhirnya tertangkap dan dibawa pergi oleh Charles. Melihat rumahnya, Tuan Fredricksen jadi marah besar nih. Dia marah kepada Russell dan Duck karena menghambat perjalanannya ke Paradise Falls. Russell pun jadinya ngambek nih kepada Tuan Fredricksen karena membiarkan Kevin ditangkap oleh Charles. Fredricksen yang masuk di dalam rumah membaca kembali buku adventurnya. Dia akhirnya sudah sampai di tujuannya nih. Buku adventurnya ini berisi kenangannya tentang Ellie. Tuan Fredricksen juga membaca ucapan terima kasih dari Ellie yang sudah mengajaknya untuk berpetualang. Saat Fredricksen keluar dari rumah untuk bertemu Russell, dia malah melihat Russell
terbang menggunakan balon helium untuk menyelamatkan Kevin nih. Tuan Fredricksen langsung membuang barangnya agar rumahnya bisa terbang. Menyusul Russell nih. Tiba-tiba Doug pun muncul. Tuan Fredricksen langsung senang melihatnya. Di sisi lain, Russell akhirnya berhasil menyusup ke pesawat miliknya Charles nih. Namun dia malah ketahuan dan tertangkap oleh Charles. Charles akhirnya berencana untuk menjatuhkan Russell dari pesawatnya. Tapi di saat Russell ini hampir terjatuh, tiba-tiba Tuan Fredricksen dan Doug datang untuk menyelamatkannya nih. Mereka bertiga akhirnya berhasil menyusup di pesawat Charles dan bergegas untuk menyelamatkan si Kevin. Tapi di saat penyelamatan Kevin, Doug yang ketahuan akhirnya bisa menyegel si anjing Alpha dan mengambil alih komando parang anjing nih. Di sisi lain, Tuan Fredricksen sedang bertarung melawan Charles. Kemudian Fredricksen akhirnya berhasil melarikan diri dari Charles. Saat mereka semua melarikan diri, Charles tiba-tiba datang menembaki semua balon helium nih, hingga rumah Tuan Fredricksen hampir terjatuh. Charles terus memburu si burung besar Kevin. Tapi di saat Charles ini memburu, si Charles malah terjatuh bersama rumah balon nih. Sedangkan mereka berempat akhirnya selamat. Tuan Fredricksen langsung mengantarkan Kevin pulang ke rumahnya bertemu dengan anak-anaknya nih. Setelah itu gantian Tuan Fredricksen dan Russell mulai menerbangkan pesawat untuk kembali pulang. Scene pun berganti. Di saat acara penghargaan, Tuan Fredricksen memberikan rencana Ellie untuk Russell nih, karena sudah membantunya melakukan petualangan yang luar biasa. Tuan Fredricksen, Russell, dan Doug akhirnya duduk di pinggir jalan menikmati es krim sambil menghitung mobil yang sedang melewatinya, seperti Russell dan ayahnya dulu. Tanpa sepengetahuan Fredricksen, rumahnya ternyata sudah mendarat nih di tebing samping Paradise Falls, tepat di mana Ellie membayangkannya.